Halo semua, kami dari kelompok 2 akan membahas dua topik dengan nama maskapai BMR. Yang pertama adalah program training yang dilakukan oleh flight attendant untuk penerbangan luar negeri, dan juga program training yang dilakukan oleh public relation. Yang kedua adalah penghargaan ekstrinsik dan intrinsik yang diberikan kepada kedua karyawan BMR karena kinerja yang bagus. Halo semuanya, nama saya Michelle Bong. Hari ini saya akan melakukan program training untuk posisi flight attendant. Yang pertama adalah kualifikasi pramugari BMR. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, wanita, bersedia menjadi siswa flight attendant training. Selanjutnya adalah persyaratan calon siswa FAT atau flight attendant training. Yang pertama adalah harus berpenampilan menarik dan berkepribadian baik. Yang kedua single, selanjutnya sehat jasmani dan rohani. Usia minimum 18 tahun dan maksimum 27 tahun saat pendaftaran. Tinggi badan minimum 160 cm dan maksimum 173 cm dengan berat badan ideal dan postur tubuh proporsional. Selanjutnya adalah pendidikan minimum SMA, SMK sederajat, diutamakan lulusan D3 ke atas. Selanjutnya adalah tidak boleh menggunakan kacamata. Diperbolehkan menggunakan lensa kontak dengan ketentuan maksimal -3 dan silinder 1. Selanjutnya adalah mampu berbahasa Inggris dengan baik, lisan maupun tulisan, dan diutamakan memiliki kemampuan bahasa asing lainnya. Selanjutnya adalah tahapan seleksi siswa FAT. Yang pertama adalah pengukuran berat badan, tinggi badan, dan tes penampilan. Psikotes dan bahasa Inggris, background check dan wawancara, dan medical examination. Setelah itu, peserta diharapkan mengisi formulir yang telah disediakan, berpakaian rapi yaitu kemeja putih, rok span hitam, dan pantofel atau heels hitam. Selanjutnya adalah mengenakan make up yang natural, membawa dokumen penting seperti CV, kartu keluarga, KTP, akta kelahiran, ijazah pendidikan, dan foto berwarna. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program training untuk posisi public relation. Untuk training ini kita akan melakukan selama 3 hari dengan ada sesi acaranya setiap hari berbeda-beda. Untuk hari pertama dan sesi pertama kita akan menjelaskan tentang peranan public relation dalam operasi perusahaan. Sesi kedua, psikologi public relation. Sesi ketiga, manajemen dan kode etik public relation. Sesi keempat, perencanaan kerja PR. Selanjutnya kita beralih ke hari kedua. Untuk sesi pertama ini di hari kedua akan menjelaskan tentang manajemen krisis, masa, dan setelah krisis. Sesi kedua, corporate image identity. Sesi ketiga, protokoler. Sesi keempat, public speaking and master of ceremony dengan tema keperluan petugas master of ceremony. Untuk hari ketiga ini kita akan memiliki 4 sesi juga, yaitu sesi pertama, media relation, press release, dan pidato. Sesi kedua, press conference, tindak lanjut media relation. Sesi ketiga, PR dan marketing service. Sesi keempat, perilaku konsumen. Dengan program training ini kita melakukan metode dengan 4 metode, yaitu dengan presentasi, diskusi, case study, dan evaluation. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adiran Pangestu dengan NIM 19190326. Saya akan menjelaskan program training public relation. Training PR Management, Public Relation atau PR sudah merupakan fenomena dan sekaligus kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi dalam dunia usaha maupun organisasi lainnya. Public relation atau hubungan masyarakat kini telah menjadi bahan yang tidak terpisahkan dari aspek komunikasi lainnya seperti pemasaran, promosi, iklan, dan penjualan. Kegiatan PR yang meliputi berbagai fungsi, konsep, dan teknik-teknik pelaksanaannya telah berkembang menjadi suatu lembaga yang dianggap harus ada untuk mendampingi organisasi apapun bentuk organisasi tersebut.
Dengan demikian, kita menjadi mampu merencanakan tindakan lanjut dalam usaha kita mencapai tujuan organisasi yang meliputi apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya, dan dengan sarana apa sebagai pendukung. Seluruh kegiatan tersebut merupakan mata rantai kerja PR. Jadi diperlukan usaha peningkatan keterampilan untuk merancang dan mempengaruhi publik yang dapat dilakukan dengan mengikuti suatu seminar insentif. Supervisor di bidang personalia, pemasaran, penjualan, pelatihan, dan administrasi, PR juga bertugas menjaga citra atau image perusahaan dengan penguasaan media skill. Media skill ialah kemampuan untuk menyampaikan atau memberikan informasi yang sesuai kepada publik dengan kejelasan dan kepastian, sehingga publik dapat memahami informasi yang diberikan secara seksama dan jelas. Pelatihan ini akan memberikan pemahaman secara mendalam tentang peran PR dalam perusahaan dengan media skill yang mumpuni, sehingga diharapkan dapat meningkatkan image value perusahaan. Tujuan yang pertama, menganalisis dan menilai konsep PR terbaru dari strategi dalam berbagai konteks. Yang kedua, menilai teknik PR tertentu dan pendekatan tepat sesuai dengan lingkungan kerja. Yang ketiga, memahami keterampilan PR yang berkaitan dengan komunikasi verbal dan tertulis, serta editorial, tata letak dan teknik produksi. Dan keempat, menerapkan media skill dalam PR. Yang selanjutnya, public relation dan international protocol. Deskripsi. Public relation tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian pesan perusahaan terhadap konsumennya, melainkan juga berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dengan stakeholder lainnya, yaitu relasi, pemerintah, jurnalis, dan lain-lain. Keterampilan menjadi public relation penting untuk terus dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan global. Public relation erat kaitan dengan komunikasi dan protokol. Training ini akan memberikan pemahaman secara mendalam mengenai public relation, international protokol, komunikasi master seremoni, serta travel management. Tujuan. Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta dapat yang pertama, mendalami dan menambah wawasan mengenai public relation dan perkembangannya. Yang kedua, mengaplikasikan wawasan dan keterampilan mengenai public relation untuk mendukung pekerjaan. Yang ketiga, memahami prinsip internasional protokol. Yang keempat, memahami aspek kunci dari internasional protokol. Yang kelima, memahami komunikasi dalam internasional protokol. Keenam, memahami fungsi dan peran Master of Ceremony dalam internasional protokol. Dan yang terakhir, memahami tips dan teknik dalam pengaturan perjalanan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu flight attendant. Program yang kedua ini adalah First Class Cabin Service Training Flight Attendant. Kami memiliki tugas penting untuk membuat penumpang merasa nyaman dan tenang. Selama setiap penerbangan, layanan dan komunikasi mereka sangat penting untuk kepuasan penumpang kami. Namun, kelas ini tentunya berbeda dengan First Class yang memiliki penanganan yang berbeda. Pelatihan ini mencakup penanganan secara domestik dan internasional. Berikut konten yang akan dipelajari. Yang pertama, Service Standard in First Class. Yang kedua, Behavior Rules for First Class with Intercultural Focus. Yang ketiga, Expanded Communication Skill. Yang keempat, Culinary Expertise. Yang kelima, Tweak Guide for 5-Star Guest Ceremony. Selanjutnya, Role Distribution and Behavior in a First Class Setting. Use Profile and Economic Factor of Passenger in First Class. Dan yang terakhir, Individual Care and Professional Support for Premium Customer. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Revinita dari BMR. Yang pertama, saya akan menjelaskan program training untuk flight attendant. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu flight attendant. Flight attendant itu adalah seseorang yang melayani penumpang atau konsumen di pesawat udara. Nah, apa saja tugas dari flight attendant? Yaitu mengecek pra penerbangan, seperti mengecek kabin, mengecek tiket pesawat, visa, ataupun paspor. Yang kedua, demonstrasi penerbangan. Demonstrasi penerbangan memberitahu bagaimana cara kita menyelamatkan diri jika terjadi kecelakaan. Yang ketiga adalah tugas lainnya saat penerbangan, seperti melayani kebutuhan para penumpang, seperti makanan, minuman, ataupun informasi yang dibutuhkan oleh penumpang. Selain
tugas dari flight attendant memiliki kelebihan. Jika kalian memilih profesi sebagai flight attendant, kalian bisa traveling keliling dunia, kalian bisa memiliki pengalaman yang memang sulit didapatkan. Yang ketiga, memiliki jenjang karir yang menjanjikan. Saya akan menjelaskan bagaimana persyaratan kalian untuk menjadi flight attendant. Yang pertama, wanita tinggi badan minimal 160 cm, memiliki lulusan SMA sederajat atau SMK, usia minimal 18 tahun, maksimal 23 tahun, sehat jasmani dan rohani, memiliki penampilan yang menarik. Selain itu, fasilitas yang akan didapatkan yang akan kita berikan untuk pekerja flight attendant adalah baju seragam 2 set, sepatu, stocking, dan tas, ID card, praktisi yang profesional, dan penginapan. Selain itu, saya akan menjelaskan tentang apa saja program training yang akan diberikan. Yang pertama, program kelas training selama 3 bulan, tes psikotes. Yang ketiga, ada emergency drill, visit aircraft, dan table manner. Yang terakhir adalah kalian akan dilatih bagaimana cara pengoperasian pesawat. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Revinita dari BMR. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa saja program training flight attendant untuk penerbangan luar negeri. Sebelum masuk ke dalam program apa saja yang akan diberikan, saya akan menjelaskan tentang apa saja persyaratan untuk menjadi flight attendant. Yang pertama, wanita dengan tinggi badan minimal 160 cm, minimal lulusan SMA dan sederajat, usia minimal 18 tahun dan maksimal 23 tahun, sehat jasmani dan rohani, memiliki penampilan yang menarik. Kedua, saya akan menjelaskan apa saja fasilitas yang akan diberikan, yaitu baju seragam sebanyak 2 set, sepatu, stocking, dan tas, ID card, praktisi yang profesional, dan penginapan. Lalu, apa saja program training yang akan diberikan, yaitu kelas training selama 3 bulan, tes psikotes, emergency drill, fishing aircraft, dan table manner. Selanjutnya ada pelatihan pengoperasionalan pesawat udara. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang program training public relation. Sebelum saya menjelaskan program training apa saja yang akan saya berikan, saya akan memberitahu apa saja skill-skill yang harus dibutuhkan bagi para calon pekerja. Yang pertama, komunikasi yang baik. Tentunya, pastinya jadi hal yang sangat penting, komunikasi yang baik. Yang kedua, membina relasi. Bagaimana cara kita membina relasi dan menjaga hubungan yang baik dengan klien. Yang ketiga adalah mampu menghadapi situasi yang krisis. Kita dituntut untuk menjadi tangkas dan harus berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah. Yang terakhir, memanage waktu. Kita harus membagi waktu, harus memanage waktu kita dengan adil. Lalu saya akan memberikan pelatihan berupa seminar. Contoh-contoh seminar apa saja, ruang lingkup kehumasan. Yaitu kita akan menjelaskan bagaimana peran fungsi sebagai PR, apa saja aktivitas yang harus dilakukan oleh PR. Yang kedua adalah mengelola opini publik. Mengelola opini publik ini kita akan jelaskan bagaimana cara kita berkomunikasi dan memiliki hubungan yang baik dengan pers. Yang ketiga, merancang strategi kehumasan. Ini akan dijelaskan dan diajarkan bagaimana kita proses berkomunikasi dalam public relation, dan kita akan dijelaskan 9 cara strategi menjadi public relation yang baik. Yang keempat adalah e-communication. E-communication kita akan dijelaskan dan diajarkan bagaimana cara kita memanage sosial media, memanage internet, dan marketing tools. Yang terakhir adalah krisis media dan sosial media. Di sini kita akan diajarkan bagaimana kita dealing dengan sosial media dan bagaimana kita dealing dengan news media. Sekian dan terima kasih.
program training yang saya sampaikan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Michael. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu penghargaan ekstrinsik. Penghargaan ekstrinsik adalah penghargaan yang berasal dari pihak luar atau eksternal untuk karyawan yang sudah melakukan pekerjaan atau tugasnya dengan baik. Penghargaan ekstrinsik dibagi menjadi dua jenis, yaitu penghargaan finansial, seperti gaji atau upah, tunjangan karyawan, dan bonus atau insentif. Selain itu ada juga penghargaan non-finansial, seperti penghargaan interpersonal dan promosi. Menurut kami, rewards yang cocok diberikan untuk kedua pegawai tersebut adalah berupa penghargaan interpersonal, berupa peningkatan status pegawai. Karena menurut kami, pemberian penghargaan ini dapat memotivasi dan menjaga loyalitas pegawai. Pemberian penghargaan ini merupakan upaya kami dalam memberikan balas jasa atas hasil kerja pegawai atas kinerjanya yang bagus. Kami berharap penghargaan ini dapat mendorong pegawai untuk bekerja lebih giat lagi. Penghargaan jenis ini lebih efektif dibandingkan dengan memberi penghargaan finansial. Karena kami menilai penghargaan ini lebih berarti untuk pegawai dan membuat mereka merasa lebih dihargai dan lebih diapresiasi. Perkenalkan, nama saya Divi Manuru dengan NIM 19190300. Selanjutnya, saya akan membahas penghargaan intrinsik. Pertama-tama, saya akan membahas apa itu penghargaan intrinsik. Penghargaan intrinsik adalah suatu penghargaan yang diatur oleh diri sendiri. Penghargaan intrinsik memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah penyelesaian. Penyelesaian adalah kemampuan mengerjakan dan menyelesaikan tugas merupakan suatu bentuk penghargaan bagi diri sendiri. Yang kedua, pencapaian. Pencapaian adalah penghargaan yang muncul dalam diri sendiri yang diperoleh kita ketika sudah berhasil untuk mencapai tujuan. Ketiga, otonomi. Otonomi adalah kebebasan dalam melakukan apa yang terbaik oleh karyawan. Yang terakhir adalah pertumbuhan pribadi. Pertumbuhan pribadi yaitu seseorang yang bisa merasakan perkembangan dirinya dan bisa melihat bagaimana kemampuannya berkembang. Untuk penghargaan intrinsik yang akan diberikan kepada salah satu pegawai BMR, yang pertama, dipercayakan oleh atasan untuk menjadi leader dalam proyek-proyek yang akan mendatang. Dipilih oleh atasan untuk menjadi leader dikarenakan kinerjanya yang sangat bagus dan juga memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat baik, sehingga dipercayakan bisa memimpin proyek ini bersama dengan rekan-rekan kerja yang lain, agar proyek ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, sistem kerja yang fleksibel. Pegawai tersebut dapat mengatur jadwalnya sendiri, kapan ia harus masuk dan off. Dengan begitu, pastinya pegawai tersebut lebih semangat dalam bekerja, karena bisa bekerja sesuai dengan jadwal yang ia tentukan sendiri. Yang ketiga, pengakuan dari atasan. Dengan dipilihnya pegawai tersebut menjadi leader, secara tidak langsung, atasan mengakui kinerja dan jiwa kepemimpinannya yang baik. Yang keempat, pujian dari sesama rekan kerja. Tentunya, pujian dari sesama rekan kerja mempengaruhi kinerja seseorang dalam bekerja. Karena dengan pujian, pastinya pegawai tersebut lebih giat dalam bekerja, karena merasa disemangati oleh pujian-pujian yang ia dapati dari sesama rekan kerjanya. Terima kasih. Kesimpulannya adalah, pada dasarnya program training dilakukan untuk mendukung kelancaran operasional dan produktivitas perusahaan. Program training memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Para pegawai yang dilatih atau dibina oleh perusahaan diharapkan mendapatkan ilmu pengetahuan yang cukup untuk dapat mengerjakan tugas yang akan diberikan. Yang kedua adalah kemampuan. Para pegawai yang baru dilatih diharapkan dapat dan mampu melakukan tugas saat ditempatkan pada proses yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah penentuan sikap. Setelah melakukan pelatihan kerja, para pegawai diharapkan dapat memiliki minat dan kesadaran atas pekerjaan yang akan dilakukannya. Selain itu, ada juga manfaat pemberian rewards untuk pegawai, yaitu yang pertama, kerja para pegawai menjadi lebih produktif. Jika para pegawai diberikan apresiasi yang lebih terhadap pekerjaannya, tentu saja mereka akan lebih meningkatkan kinerja dan produktivitas mereka menjadi lebih baik. Dengan demikian, ketercapaian perusahaan pun lebih meningkat. Selain itu, jika para pegawai diberi apresiasi dan reward atas kerja kerasnya oleh perusahaan, tentu pegawai yang lainnya pun akan berusaha keras untuk mendapatkan reward tersebut, sehingga kinerja perusahaan
dapat berjalan dengan sangat baik. Dan yang kedua adalah menjadi lebih loyal pada perusahaan. Jika pegawai diberi apresiasi dan reward dari perusahaan mereka akan merasa lebih bahagia dan lebih positif dengan pekerjaannya. Tentu saja mereka akan berbagi hal-hal positif mengenai perusahaan kepada orang-orang di sekitarnya. Selain itu juga, para pegawai dapat mempromosikan dan menjual merek perusahaan jauh lebih baik daripada seseorang yang tidak percaya atau peduli tentang perusahaan mereka sendiri. Jika perusahaan dapat menghargai kerja keras para pegawainya, dampak yang dirasakan oleh perusahaan adalah pegawai perusahaan memiliki perasaan setia terhadap perusahaan dan membantu tim di mana pegawai itu ditempatkan. Dan juga perusahaan merasakan ikatan emosional dengan organisasi perusahaan tempat ia bekerja.